Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ibu Sofia, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Masari Surakarta dengan NIM 253212936. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Ralam kelas 5 dengan materi Quran Surat Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum dilanjutkan, silakan terlebih dahulu membacakan surat pendek pilihan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Nah, sebelum belajar, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Terima kasih ya. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemarin Ibu sudah membahas perilaku terpuji. Sekarang Ibu akan menyampaikan tentang Quran Surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian itu bisa membaca surat Al-Ma'un dengan tartil, bisa menghafal surat Al-Ma'un dengan benar, dan bisa menjelaskan pokok-pokok pesan dari Quran Surat Al-Ma'un. Nah, begitu.
telah membaca Al-Quran? Cuk? Sakila baca? Bagus. Anissa baca? Bagus. Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah membaca Al-Quran ya. Nah, Ibu lanjutkan. Apakah kalian tahu tentang surat Al-Ma'un? Tahu tidak Quran surat Al-Ma'un? Jawab, tahu? Tahu. Oh, sudah tahu? Ya, terima kasih kalau sudah tahu ya. Kemudian Ibu mau bertanya, bagaimana sikap kalian apabila ada orang yang membutuhkan bantuan? Menolongnya, membantunya, benar. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena itu bersangkutan dengan Quran surat Al-Ma'un. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, coba biar kita lebih semangat dulu, kita tepuk semangat dulu. Coba, bisa tepuk semangat? Bisa. Coba tepuk semangat. Ya, terima kasih. Gimana, sudah semangat? Kita lanjutkan. Sekarang Ibu mau membuka video kalian. Amati ya video ini. Iya, Bu. Tolong disimak, dilihat. Kita akan belajar pelajaran 6. Mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Makna kandungan surat Al-Ma'un. Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang artinya barang-barang yang berguna. Al-Ma'un merupakan surat ke-107 dan Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Dalam surat Al-Ma'un, Allah memberikan contoh pendusta agama. Di antaranya, menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, lalai dari sholatnya dan berbuat riya, tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Nah, sikap terpuji yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Kita menghindari perbuatan riya atau pamer. Dan hendaklah memberi bantuan kepada
orang yang membutuhkan. Demikian materi kita tentang surat Al-Maun. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Bagaimana? Mengerti tidak? Ada gambaran tidak? Nah, kalau ada gambaran, Ibu mau bertanya. Barusan kalian menonton video tentang Quran surat Al-Maun. Nah, Quran surat Al-Maun itu di dalam Al-Quran itu nomor ke-107. Ada berapa surat Al-Maun itu semuanya ayatnya? 7. Ada 7 ayat. Al-Maun itu diambil dari kata Al-Maun yang berada di akhir ayat, yaitu ayat keberapa? 7. Ayat ke-7. Quran surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Ya, betul. Nah, Quran surat Al-Maun itu diturunkan sebelum surat At-Takasur dan sesudah surat Al-Kafirun. Itu adalah tentang surat Al-Maun. Selanjutnya, tadi di sana ada dikatakan ada tentang pendusta agama. Nah, sebelum dilanjutkan, marilah kita baca dulu surat Al-Maunnya. Coba dibuka bukunya. Buka. Kita baca sama-sama dulu ya. Silakan dibuka. Kita bareng-bareng membaca surat Al-Maun dimulai dari A'ud. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, itulah bunyi Quran surat Al-Maun. Coba Fitri, silakan baca terjemahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. 6. Yang berbuat ria. 7. Dan enggan memberikan bantuan. Ya, terima kasih Fitri sudah membacakan terjemahnya ya. Nah, itu barusan adalah terjemahnya dari surat Al-Maun. Nah, Ibu mengulang kembali, surat Al-Maun itu adalah surat yang ke-107. Ada berapa ayat? 7 ayat, diturunkan di kota Makkah, disebut surat Makkiyah. Nah, di sana dikatakan pesan-pesan pokok dalam surat Al-Maun. Itu adalah surat yang isinya itu adalah ancaman bagi orang yang mendustakan agama. Kalian tahu tidak pendusta agama itu artinya apa? Tidak tahu? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, Ibu kasih tahu. Pendusta agama itu adalah orang yang mengingkari agama atau menodai agama. Di antaranya di sana dikatakan di ayat kedua itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Kalian tahu anak yatim? Tahu. Nah, kalau ke anak yatim itu tidak boleh menghardik. Apa itu arti menghardik? Coba jawab. Menghardik itu apa? Tahu tidak?
Mengejek bisa, menghina bisa, menyakiti bisa? Iya bisa. Nah kalian itu kalau bertemu atau ada teman kalian yang anak yatim tidak boleh menghardik anak yatim. Di dalam hadis dikatakan bahwasannya rumah yang paling bagus itu adalah bukan rumah yang megah, tapi rumah yang di dalamnya ada anak yatim kemudian diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah yaitu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim kemudian diperlakukan dengan jahat. Anu pangburukna teh rumah teh. Nah, atos menghadik anak yatim? Kemudian ciri pendusta agama itu di dalam pesan-pesan pokok surat Al-Maun itu ada yang tidak mau memberikan makan kepada siapa? Orang miskin. Nah, kalian itu tidak boleh begitu kalau kalian tidak mau dikatakan orang pendusta agama. Kemudian lagi yang ketiga, yang lalai dalam sholatnya. Pesan pokok yang ketiga dari surat Al-Maun itu adalah orang yang melalaikan sholat. Sholat yang lalai itu bagaimana? Ditunda-tunda, benar, ikhlas. Jadi sholat itu tidak boleh ditunda-tunda. Kalau kalian mendengar suara adzan, itu adalah panggilan atau seruan, maka itu tandanya kalian itu sudah bisa atau memulai atau sudah masuk waktu sholatnya. Nah, sebaiknya sholat itu diawalkan di tepat waktu atau di awal waktu. Jangan ditunda-tunda, jangan dilalai-lalai. Kemudian lagi, orang yang berbuat ria. Kalian tahu tidak ria? Tahu. Apa ria? Iya, orang yang suka pamer. Jadi dia melaksanakan sholat itu bukan karena Allah, tapi ingin mendapat pujian dari orang lain ya. Nah, kalian itu jangan seperti itu, jangan berbuat ria. Itu contohnya. Kemudian lagi ciri pendusta agama itu yang orang yang enggan memberikan bantuan kepada siapa? Iya, kepada orang yang membutuhkan, karena itu tidak sesuai dengan Quran surat Al-Maun. Nah, Al-Maun itu sendiri tadi apa artinya? Barang-barang yang berguna. Ya, barang-barang yang berguna. Nah, sampai sini ngerti? Iya, mengerti. Kalau sudah mengerti, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja. Nah, kalian kan sebelumnya sudah Ibu tentukan kelompoknya dibagi 3. Sekarang Ibu akan memberikan tugasnya atau LKPD-nya. Nah, sebentar. Ibu akan memberikan untuk LKPD-nya. Nih, nanti diskusikan. LKPD-nya itu nanti, apakah kalian sudah siap, sudah menyiapkan alat dan bahannya untuk mengerjakan LKPD itu? Ya, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi LKPD itu yang dibagikan oleh Ibu. Ibu di sini punya 3 amplop, ya. Di sini nanti Ibu akan berikan ke setiap kelompoknya. Nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Di sini ada tugasnya. Tugasnya apa? Menyusun ayat-ayat Quran surat Al-Maun menjadi 1 surat penuh. Kemudian kalian itu disuruh menjodohkan atau mencocokkan antara apa? Antara Quran surat Al-Maun dengan terjemahnya. Atos? Terima kasih. Nah, Ibu akan membagikan. Silakan dibuka, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi.
Silakan diskusikan, dibuka. Kalau ada yang tidak ngerti, boleh bertanya. Silakan disusunkan sehingga menjadi surat Al-Ma'un yang benar. Silakan. Jangan terburu-buru ya, masih lama. Masih ada waktu. Silakan susunkan. Ya, seperti itu. Ayo, susun. Seperti itu. Silakan. Silakan. Silakan yang satunya lagi jodohkan. Silakan menjodohkan satu lagi. Silakan kerjasama. Ada yang susah nggak? Jaya, kalian bisa kan? Bisa. Bu, Pak, ini hasilnya. Oh, gitu. Ini mah nggak usah. Ini mah menyusun saja ya. Ya, terima kasih. Bisa? Bisa ya? Ya. Coba sebelum dipresentasikan kalian cek dulu apa sudah benar atau masih ada yang salah. Coba. Kalau ini sudah ya. Tunggu yang lain. Seperti itu ya. Sudah kelompok itulah. Dan ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, Ibu akan meminta perwakilan
menginformasikan hasil menyusunnya. Hasil menyusun ayat-ayat Quran surat Al-Ma'un. Bagaimana Sakila? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk menjawab yang menjodohkan antara ayat dengan terjemahnya. Silakan dipilih kelompok 1. Siapa yang pilih? Silakan di depan. Yang lain mendengarkan dan mengamati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul 'azim. Ya, terima kasih Iqlila. Tepuk tangan semuanya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Ibu ulangi lagi. Barangkali kalian tadi ada yang lupa. Quran surat Al-Ma'un itu surat yang keberapa? 107. Diturunkan di kota Mekah. Di kota Mekah. Apa arti dari Al-Ma'un? Barang yang berguna. Kata Al-Ma'un itu diambil dari dari ayat berapa? 7. Dari ayat 7. Kata apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un itu diturunkan di kota Mekah. Tergolong surat apa? Makiyah. Ya, betul sekali. Tadi Ibu mengatakan Quran surat Al-Ma'un itu diturunkannya sebelum surat apa? Al-Kafirun. Sesudah At-Takasur. Nah, itu tentang Al-Ma'un ya. Quran surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang para pendusta agama. Tadi apa pendusta agama itu? Di antaranya kita tidak boleh menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa membentak, bisa menyakiti, baik fisiknya ataupun melalui perkataan kita yang sehingga menyakiti perasaannya. Bisa dengan mencubitnya, bisa juga itu. Makanya kalau terhadap anak yatim itu kita itu harus menyayanginya. Jangan sampai menghardiknya, menyakitinya. Itu adalah salah satu pesan pokok dari surat Al-Ma'un. Kemudian apa lagi selain itu? Tidak memberi makan fakir miskin. Itu sesama manusia kalau melihat ada fakir miskin dan kita itu diberi harta yang cukup atau lebih, maka kasihanilah mereka,
baik itu dengan cara memberi makan, ataupun dengan cara memberi pakaian, ataupun dengan cara memberi uang, itu boleh ya. Nah, kemudian lagi yang ketiganya apa? Sholatnya. Kalian itu awas, jangan sampai lalai dalam sholatnya. Lalai di sini adalah menunda-nunda, karena sholat yang baik itu dilaksanakan di tepat waktu atau di awal waktu ya. Iya. Kemudian lagi apa? Melakukan perbuatan ria atau pamer. Perbuatan ria atau pamer. Tidak boleh kalian itu kalau mau melaksanakan sesuatu baik itu ibadah ataupun kegiatan yang lainnya, kalian itu tidak boleh merasa ingin dipuji oleh orang lain atau berbuat ria atau pamer. Hoyong kauleukeun batur ulah eta teh. Kita itu melakukan sesuatu itu harus didasari oleh ikhlas karena Allah gitu. Nah, kemudian lagi apa lagi? Dan tidak melakukan bersama dengan barang berguna. Dan tidak mau membantu sesama dengan barang-barang berguna. Kalau kita bisa bantu, kenapa tidak? Karena orang yang tidak mau membantu sesamanya yang membutuhkannya itu termasuk orang yang sombong. Bisa juga disebut orang yang kikir atau pelit. Kalian tidak mau kan disebut orang yang kikir? Gak mau. Makanya kalian itu harus memberikan bantuan kepada orang lain. Apalagi kitanya punya barang itu dibutuhkan oleh mereka, dikasih. Nah, sebaliknya dari ciri-ciri pendusta agama yang ada di dalam Quran surat Al-Maun itu, sebaliknya kalian itu harus melakukan alat terpuji. Sebaliknya dari yang tadi, yang ke-1 tadi kan jangan menghatikan anak yatim. Kalau alat terpujinya itu harus mencintai, menyayangi anak yatim. Ya, harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Karena ada hadis Rasul yang menyatakan kalau kita mencintai atau menyayangi anak yatim, nanti kita itu bakal atau bersama-sama dengan siapa? Dengan Rasulullah, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Iya itu. Nah, makanya kalian itu harus menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, ciri pendusta agama itu tidak memberi makan fakir miskin. Sebaliknya, alat tentunya kita itu harus memberi makan fakir miskin. Ya, itu alat terpujinya itu harus kalian tiru ya, harus kalian laksanakan. Ya, siap? Siap. Ya, kemudian lagi sholat harus di tepat waktu atau di awal waktu, apalagi sholat wajib. Sholat wajib itu harus dilaksanakan. Terus menghindari perbuatan ria. Apapun yang kalian lakukan harus diniatkan atau harus diniatkan ikhlas karena Allah. Kita itu sebagai makhluk tidak ada lagi yang diharapkan kecuali ikhlas karena Allah. Nah, terakhir apa? Hendaklah memberi bantuan kepada orang lain. Tadi kita itu jangan menjadi orang yang sombong, orang yang kikir. Itu tidak boleh. Tidak boleh kalian lakukan. Mengerti? Nah, kalau mengerti itu ya, kalian itu diingat-ingat, dipahami pesan dari pokok surat Al-Maun. Diingat-ingat kembali, oh saya jangan begini ya, jangan begini ya, gitu. Nah, itulah. Sekarang sebelum dilanjutkan kembali, coba ibu mau mendengar lagi, coba surat Al-Maun, baca lagi.
jangan dilakukan terpujinya, tapi jangan dilakukan kalau ciri-ciri yang mendusta agamanya. Siap? Siap. Terima kasih atas partisipasinya.